Ini ajarin ya. Kemudian dia tersebut kemungkinan
nggak bisa ngajarin karena masih kecil. Yang penting ya sampai nyuruh sampai ajarin juga. Lama-lama dia kebiasaan ya. Wabima atau keminasom, dan wajib kedua orang tua nyuruh anaknya untuk mengerjakan puasa yang dia mampu saja. Mana yang mampu? Kadang ada orang tua nyuruh anaknya puasa bulan Ramadan, ya puasa setengah hari ya, setengah hari ya, zuhur buka apa dia atoko, anak atoko yang dia mampu. Dia mampunya tadi apa tuh? Cuma 6 jam dari subuh sampai jam 12, silakan apa-apa. Dia nggak kuat kalau satu hari apa tuh artinya sampai maghrib nggak kuat, kuatnya cuma setengah hari atau sampai ada duhur, silakan. Nah, jadinya nyuruh sholat ya, ajarin sholat, kemudian ya nyuruh anaknya puasa kalau udah datang bulan Ramadan. Anak kecil jangan diajarin puasa sunnah banget, jangan wajib dulu. Sholat yang wajib, jangan ajarin puasa apa sholat duha gitu, jangan. Nanti yang wajib dulu deh ya. Nah sini orang-orang tua tersebut kalau nyuruh ya berkali-kali, karena yang anak-anak kecil ya suka tar-taran, suka apa tuh males-malesan. Nah berkali-kali, jangan sekali doang. Dan sekali kemungkinan dia diteriakan bapak atau orang tua yang ketiga keempat tuh anak baru apa tuh, baru bangun atau baru apa tuh, baru mau wudhu, suka begitu. Sabar, karena anak kecil begitu ya. Kapan kedua orang tua sebelum nyuruh anaknya sholat ya, nyuruh ajak sholat dan nyuruh anaknya puasa Ramadan? Idza balagha sab'a sinin, kalau anaknya sudah berusia berumur 7 tahun. Sudah umur 7 tahun ya, tentu hitungan hijriah. Maka jika anak lahir selain bulan Masehinya tuh di belakang akte catat lagi ya bulan apa tuh, bulan hijriahnya. Jadi ingat tuh anak berapa, karena apa? Yang namanya ya usia tersebut hitungnya bulan hijriah. Seperti 7 tahun hijriah. Nanti anak umur 15 tahun, 15 tahun bulan hijriah, bukan bulan nasional. Ya ada yang apa kita istilahnya apa tuh? Beda-beda dikit ya nggak apa-apa, tapi patokannya adalah bulan hijriah ya. Nah, jadi kapan kedua orang tua nyuruh anaknya sholat? Ya ajarin sholat dan nyuruh puasa Ramadan. Idza balagha sab'a sinin, kalau anaknya sudah mencapai usia 7 tahun. Wa yadribahu ala terkidalika, dan orang tua hendaknya boleh memukul anaknya, tapi pukulan yang tidak menyakiti. Boleh pukul anaknya kalau anaknya disuruh sholat nggak mau, kalau anaknya suruh puasa Ramadan nggak mau. Kapan? Idza balagha asyasinin, kalau anak-anaknya sudah mencapai usia 10 tahun. Dari mulai 7 tahun suruh, ajarin, suruh ya, suruh sholat ya, cara begini, ikut ayahnya imam. Siapa ayahnya imam ikutin, wah banyak tadi baca Fatihah, rukunya begini. Kalau butuh anak kecil nanti main-mainan, rukunya main-mainan, nggak apa-apa, biarin aja. Yang penting apa? Kasih tahu ya, sholat kasih tahu. Nah jadi sini bagaimana seorang anak bisa mau sholat kalau bapaknya nggak sholat? Karena ada orang tua satu keluarga nggak sholat, banyak ya, banyak. Ada ketemu satu orang dicerita sama anak, Ustaz saya nggak sholat. Terus bapak ente begini mas, bapak aneh ibu aneh nggak sholat juga. Jadi ya sholatnya sholat Idul Fitri aja gitu. Sholat Idul Fitri aja. Jadi sehari-hari nggak sholat ya. Itu tuh ya saya satu rumah sama ibu saya sama bapak saya. Nah sekarang orang tua nggak sholat, bagaimana anaknya mau sholat? Karena yang namanya anak melihat pekerjaan orang tua. Orang tuanya ahli ibadah, anaknya ibadah. Orang tuanya demen baca Quran, anaknya demen baca Quran. Orang tuanya demen zikir, anaknya berzikir. Jadi niru, anak kecil niru. Ya niru pekerjaan orang tua. Nggak bisa dipaksa atau susah sekali. Kalau orang tua yang nggak sholat, anaknya sholat nggak bisa. Nanti dibalikin mana? Ayah niru sholat, ayah nggak sholat. Ayah belakangan. Nah, waktunya udah itu nggak sholat juga. Nah, jangan ya, suruh ya dengan cara apa? Kita nyuruh kita sholat berjamaah. Kita berjamaah, kita sebagai bapak jadi apa? Jadi imam.
Mimpi sholat, nah itu anak bakal sholat. Ya, ini ada orang tua nyuruh anaknya sholat, ya, jangan tanpa mandang keadaan dia kurang tidur atau pusing, jangan. Maknanya ada orang tua dia nggak mau nyuruh anaknya sholat karena anaknya dia tuh pulang malam. Anaknya pulang malam, anggap jam 12, jam 1 anaknya pulang. Dia baru tidur, anggap habis pergi atau habis kondangan. Nah, kemudian dibangun sholat subuh. Sholat subuh, ya. Ibunya ngelarang. Ya, apa dibilang? Jangan bangunin, ya. Tidurnya apa tuh? Baru tidur. Tadi pulangnya jam berapa tuh? Jam 1. Pulang jam 2. Kalau dibangun paling pusing. Nah, enggak. Nah, jadi takut apa tuh? Takut musik. Jangan main begitu. Dia baru tidur setengah jam mau tidur 2 jam, terserah. Yang penting kalau udah sholat, ayo bangun dulu. Ntar anggap emang tidur habis subuh kan nggak boleh. Mana nggak boleh, bukan berarti haram. Tidur habis subuh bilang keberkahan. Ya, ini jangan anggap enteng tidur habis subuh. Orang yang tidur habis subuh beda rezekinya sama orang yang habis subuh nggak tidur, sibuk zikir, wirid dan yang beda. Sampai Sayyidah Fatimah Zahra, habis sholat subuh nggak tidur, rebah-rebahannya dimarahin. Gumi ya Fatimah, kata Rasul, bangun wahai Fatimah, jangan, ya suruh bangun, jangan apa tuh, jangan habis subuh jangan apa tuh, tidur. Ini anak ketiduran, di mana ketiduran? Di tempat tidur. Emang kalau di tempat tidur bukan ketiduran, emang di tempat tidur. Karena kalau ketiduran di mana tuh? Teras. Di mana tuh? Teras. Di situ daerah ketiduran, lagi nih ketiduran gitu. Tiba tidur bukan ketiduran, emang mau tidur. Paham gak? Nah, ya jangan ya. Anggap ya kita ngantuk udah nunggu matahari terbit baru tidur. Kenapa? Kenapa tuh? Dia bisa habis subuh. Ya habis matahari terbit udah ya dia sholat isyraq atau sholat duha tidur terserah. Tapi nggak enak kalau belum sarapan. Paham nggak? Kecuali kalau udah sarapan enggak? Malam kurang tidur, perut kenyang, makan nasi uduk 3 bungkus. Enak kan tidurnya? Nggak pakai dendeng lagi. Tapi itu nggak bangun-bangun ya. Paham ya? Dan ada orang tua yang nyuruh anaknya sholat sampai dengan kata-kata apa mereka mengatakan? Anak bangun, baik anakku bangun. Anaknya cuma bangunin, ya. Ayah, ibu nggak mau jumlah kita berkurang di akhirat. Sekarang anak ayah 10, ya, sama mama jadi apa? 12. Ya, orang tua 2, anak 10 12. Ayah sama ibu nggak mau jumlah kita berkurang. Di dunia jumlah kita 12, kita pengen di surga 12 juga. Jangan sampai nanti kalau ayah masuk surga, ada anak ayah 1 di neraka. Kita nggak mau jumlah kita berkurang, begitu tuh. Kan enak, mana nggak enak gimana? Anggap kita bapak ibu masuk surga, ya, anaknya sholat susah, nggak masuk sholat, habis sholat nggak sholat, ya. Nanti anggap di rumah di surga ada 1 adik kita, abang kita yang masuk neraka, nggak sholat, enak. Apa gitu jumlah? Apa ngomong gitu? Nah dibilang, ayo ayah ibu nggak mau jumlah kita berkurang di akhirat nih. Karena kita di dunia komplit ada 12 orang sama ayah sama ibu. Ibu nggak mau nanti atau ayah nggak mau nanti ya jumlah kita berkurang di surga. Mana apa? 1 ada yang masuk neraka atau 2 masuk neraka. Nah untuk bilang menjadi. Makanya ini kita di dunia bersama, yang di akhirat bersama juga. Jangan nanti di akhirat jumlah kita ada yang berkurang ya. Terusin. Wa yamna'ahu min qurana'i su'i wa hulata'i syarri. Wajib kepada kedua orang tua untuk menjaga anak-anak mereka daripada teman yang jahat. Sama corona jamak qarin teman, khulato jamak qarin artinya apa? Teman juga, teman bergaul. Maksudnya orang tua wajib menjaga anaknya daripada kawan-kawan yang jahat. Harus tahu anak kita bergaul sama siapa, harus tahu. Termasuk apa? Termasuk ya anak kita jangan sering biarkan makan di rumah orang. Maknanya kadang di rumah kita jaga anak kita daripada makan haram. Kita di rumah nggak beli Kentucky, nggak beli hoka bento, nggak beliin apa tuh Texas fried chicken, nggak beliin apa tuh makan Korea apa? Makan Korea, makan
makan Korea apa? Hah? Ramen. 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 Ya ramen, makanan kafir kita jaga. Dia main ke rumah temannya di keluarga yang cuek, keluarga yang masa bodoh, hoka itu dikasih, makanan Jepang dikasih, udah makan, udah pakai apaan? Hoka bento. Di rumah kita jaga. Daripada makan mahal, di tempat lain dikasih temannya, jaga juga. Jadi ya boleh ya bergaul dengan orang, ya kita lihat ini orang kira-kira apa nih, ya sama makannya cuek gak kira-kira? Karena ada orang, ya orang tua yang penting anak kenyang, masih bodoh. Dia ngasih makan barang haram masih bodoh, penting anak kenyang. Naudzubillah min dzalik. Ada. Jangan. Kita tanggung jawab di akhirat. Ya, karena apa? Kalau orang tua membiarkan anaknya makan barang haram, nanti anaknya bakal susah takwa, otomatis. Itu udah tahu dalam bab apa tuh makanan. Jadi katakan man akal halal taat jaruhu atau jawari sya'aba. Man akal haram asad jawari sya'aba. Siapa orang yang makan barang halal, dia akan taat dengan gampang. Siapa orang yang makan barang haram, dia akan melawan, tak mau takwa, akan bermaksiat. Nah, jadi ini zaman sekarang orang-orang kafir udah ngerti beginian nih. Orang kafir kan, kata orang kafir, umat Islam jangan kamu larang sholat, biarin aja. Jangan kamu bilang jangan sholat, mereka tetap sholat. Dan jangan ngaji, jangan hadir majelis taklim, jangan begitu. Umpanin aja kasih makan haram. Nanti otomatis dia akan ninggalin agamanya, otomatis. Nah sekarang nih ya, kita sebagai bukti, ya sebagai bukti ini, anggap kalau malam hari ini, ya ntar malam ada yang makan barang haram, ya pasti ya besoknya sama makan haram, nggak mau sholat atau susah sholat berjamaah dan nggak mau hadir majelis taklim. Nah ini entengnya kita punya langkah, ya di kesini karena kita makan halal. Cobain kalau kena haram, berat. Emang udah apa tuh? Udah nggak mau aja, ya. Bagaimana anak pernah terjadi sama diri anak? Anak dulu pernah kira-kira 20 tahun lalu, apalagi ya pernah ke Malaysia, ya. Dari Saudi anak ke Malaysia, akhirnya di Bukit Bintang itu ada restoran, anak tertipu sama pegawainya yang dipakai jilbab. Jadi kan trik orang kafir apa tuh? Pegawainya perempuan pakai jilbab. Jadi ada yang trik, wah yang jual apa tuh? Muslim. Kan itu wajib. Akhirnya anak kan makan nggak demen macam-macam yang ya nggak demen. Akhirnya karena banyak orang pakai jilbab, orang yang makan pakai jilbab banyak, yang lain pakai jilbab. Ya masuk. Anak makan apa? Bukan apa? Kira-kira apa bisa tebak gak? Sawi hijau pakai ikan jambang, ditumis, enak gak tuh? Udah, anak ayam nggak makan, dia nggak makan, udah apa? Udah, apa yang ada? Sawi sama ikan jambang tumisnya, udah makan udah. Makan maghrib malamnya nggak bisa bangun malam, 12 terus bangun air subuh. Terus pulang ke Jakarta 2 minggu anak nggak bisa bangun malam. Azan subuh baru bangun, hari tidurnya nggak tahu capek. Azan subuh baru bangun. Apa kita pikir itu kita renungin. Kok tak bisa mataku berkurang, sama Tuhan jadi malas. Apa sebabnya? Kita tahu. Ya udah kita reply lagi tuh. Makan apa nih? Mari makan gado-gado, nggak ini makan soto mie. Apa kira? Kemungkinan gara-gara makan di Malaysia tuh. Ya sawinya halal, ikannya halal, kemungkinan apa kena minyaknya kali. Wallahu a'lam. Tobat Allah Ta'ala, tobat ya nanti tobat akhirnya besok bisa bangun malam lagi. Terasa. Dan orang yang makan barang haram tersebut ya artinya apa? Dia tersebut ya berarti nyiapin dirinya untuk masuk neraka. Karena kullah min nabatul haram panaru aw lebih. Semua daging yang tumbuh dari makan barang haram, neraka pantas buat memakannya. Orang makan barang haram bukan hanya dosa, dia nyiapin dirinya untuk masuk neraka. Dan naudzubillah min dzalik. Maka pilih-pilih sama makanan. Apa zaman sekarang ya, banyak kali makan asik ya. Ini lagi timbul lagi ya. Ini lagi. Udah pokoknya udah. Makanan yang kita yakini halal dah gitu aja deh. Ya, jangan ada orang berpendapat gini. Anda kalau mau ngaji itu hati Anda tenang aja, halal berarti halal. Nah, dia nggak ngerti gitu mah. Ya,
masa buruk yang penting kenyang, dia nggak peduli, jangan begitu. Nah, kita muslim, kita orang pengajian, ya tolong jaga makanan. Kenapa? Kalau kita makan barangan, kita nggak bisa taat sama Allah, nggak bisa takwa, susah. Ya karena apa yang kita makan barang haram, perbuatan kita haram juga otomatis. Alhamdulillah min dzalik ya. Nah, jadi sini kewajiban orang tua untuk menjaga anaknya daripada teman-teman jahat ya. Wa minal ghalibi alaihi al-fudul wal ghablatu. Karena umumnya anak-anak tersebut ya banyak fudul, pengen tahu apa bahasa kepo. Apa kepo sih? Kepo. Sok tahu. Kepo sekarang ya? Sok tahu. Hah? Sok tahu. Mau tahu bisa? Kepo Tahu ya. Sok tahu apa mau tahu? Pengen tahu. Pengen tahu. Iya, fudul deh. Bahasa Arab fudul tuh, bahasa fudul lawan apa? Penuh kelalaian. Pengen coba, pengen coba. Kayak dulu ada sate baru, sate kecap rame. Iya. Ada sate baru lagi. Apa ya? Fudul pengen tahu. Walaupun emang untuk kelalaian begitu ya. Min sagirin au kabirin, baik dari anak kecil maupun orang dewasa. Wa yajida fi ta'ahudihi, dan wajib kepada kedua orang tuanya untuk memberi perhatian kepada anaknya. Kontrol pergaulan, kontrol makanan, dan kontrol pakaian. Ya, jadi kalau anak masih anak-anak buka aurat nggak apa-apa deh, ya lain masalah, maksudnya pakaian pendek. Tapi nanti menjelang dewasa ya bedain. Kamu udah balik, kamu ini ya, jangan pakai ini lagi. Nah ini ya tidak ta'ahud, menambahkan perhatian kepada anak. Bukan hanya pergaulan, makanan dan pakaian itu juga, jangan sembarangan ya. Mahma dhaharat bihi ma khayr tabiz ya, wa husnan nadari wa yajida fi ta'ahudihi wa husnan nadari alaihi. Ya, orang tua harus ada perhatian tambahan kepada anak-anaknya dan perhatian yang penuh kepada anak-anaknya. Kontrol ya, jam sekolah pulang jam berapa, kemudian belum pulang cariin, kontrol ya. Makan juga jangan suruh makan di luar, nanti makan kita kontrol. Nah ini nanti untungin orang tua, nyuruhin gampang, taatnya gampang ya. Mahma dhaharat bihi makhayyul tamyiz ya, jika sudah nampak sama dia umur tamyiz sudah bisa membedakan. Kalau kita bertamyiz bisa membedakan mana kanan mana kiri. Nah ini penting ya. Wala yada'uhu yaqul wa yaf'alu ila bil mustahsan. Jangan kedua orang tua jangan membiarkan kepada anak-anak mereka untuk berkata dan berbuat kecuali yang baik-baik. Malih mustahsan, yang baik-baik. Tetap seperti apa contohnya? Asal makan pakai tangan kiri. Nah, orang tua jangan diemin, jangan didik. Jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Nah, tegur. Kalau orang tua yang diemin aja, nah nanti itu anak kebiasaan. Kemudian orang perkataan perbuatannya kontrol sama orang tua. Jangan begini, jangan berkata omong jorok, omong ini. Nah, ini penting. Nah, kenapa? Jangan biarkan kedua anak tersebut ya untuk berkata dan berbuat ya, kecuali yang bagus-bagus. Ya, omongan baik, yang bagus-bagus ya, penting nih. Liyaqa'a nusyuhu ala dzalik, agar tubuh anak tersebut kepada yang baik-baik saja. Enggak pernah kenal maksiat, enggak pernah ini, enggak pernah ini, karena orang tuanya penuh perhatian ya. Ada anak-anak yang udah enggak pernah yang namanya kena ini nggak pernah. Apalagi zaman sekarang nih ya, di kita di tempat nih banyak kafe, banyak ya, kafe ini ya orang tua kalau biar anaknya di situ, nanti itu anak biasa kumpul situ, buang waktu, kemudian ya nggak sampai meninggalkan sholat ya, ketawa-tawa dan lainnya. Kenapa? Tempat ikhtilat, campur laki-laki sama perempuan. Dan begini. Kafe jual minuman haram enggak? Ada juga kali ada juga kayak bukan kafe, bukan kopi aja, bukan. Nggak tahu, campur aduk kali. Campur aduk juga. Iya, kalau begitu kan bahaya. Ya. Nah, jangan situ ya. Nah, karena kalau dibiarin aja ini nanti kena pergaulan. Alhamdulillah dari ya. Wa yashahu bihi ta'udul adatu al hasanah. Dan agar timbul
tumbuh ya kebiasaan baik pada anak tersebut. Jadi yang jelek-jelek ada dikerjain karena orang tua nggak beri contoh, dan kalau emang dia mengerjain orang tua semarah. Orang tua semarah. Kenapa? Ya tidak kebiasaan, tidak pernah orang tuanya ya memberi contoh yang tidak baik kepada anaknya. Kemudian kalau anaknya berbuat emang hasil daripada teman luarnya, teman sekolahnya, orang tuanya marah. Jangan begitu. Nah, jadinya bawelnya orang tua penting, karena kalau orang tua diam aja, tuh anak udah ya, yang orang tua nggak larang dianggap baik saja tuh anak nanti sampai dewasa kebiasaan begitu terus. Banyak ya. Fayatayasaru alail al-amru bidzalika fi kibarihi. Nanti kalau dari kecil udah kebiasaan baik-baik, nanti akan mudah dia mengerjakan kebaikan di masa dewasanya, di masa dia remaja. Kecil udah dilatih ya sama orang tua untuk yang baik-baik, nanti udah dewasa kebiasaan gampang. Dari kecil udah suruh sholat, nanti ya, umur 15 tahun ya, dia balik udah bisa sholat. Jadi jangan nyuruh sholat kalau udah balik umur 15 tahun ya, kemudian orang tua nyuruh, ayo kamu sudah balik, kamu sholat. Susah. Jadi sebelum ada kewajiban, sebelum balik suruh dulu ya. Seperti apa? Orang mau beli mobil, belajar mobilnya pas udah beli mobil apa sebelum beli mobil? Sebelum. Umumnya kan umumnya? Sebelum. Itu belajar mobil sana. Ya, artinya sebelum beli mobil udah belajar apa pas udah punya mobil udah belajar? Sebelum. Nah, jadi itu anaknya itu. Jadi ada prepare sebelum punya mobil belajar dulu. Nah, sekarang itu nih yang mau nikah. Punya bini dulu apa punya rumah dulu? Bini. Ayo gimana? Bini dulu. Bini dulu rumahnya mana? Belakangan. Apa nyari itu dulu? Rumah dulu kalau udah punya bini baru. Bisa nggak? Rumah dulu kawin dulu? Kawin dulu lah. Nikah dulu. Ya yang enak lah yang enak. Ya kalau ada yang bisa ya dia punya rumah dulu ya. Kemudian nikah jadi enak ya. Maaf ya, jadinya tadi kewajiban belum ada ya, di belum balik udah diajarin sholat ya, belum datang ke Ramadan dia udah bisa puasa ya. Nah, terusin fa'inal khairu adatun, karena kebaikan tuh bisa gampang dikerjakan karena faktor kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, udah adat, udah kebiasaan, gampang aja. Yang susah kalau emang dia belum pernah dia datang kewajiban yang belum pernah, ya datang kewajiban sebelumnya belum pernah sholat, susah. Jadi sebelumnya belajar dulu, nanti ada kewajiban, datang kewajiban dia udah bisa ngejain ya. Wa aksir wa dha'ifa hadahin min hadal umur, perbanyak ya perbuatan baik di masa umur ini ya, hadahin pada saat ini di umur ini, artinya anak-anak tersebut masa kecil tersebut biasanya berbuat baik. Karena udah dewasanya kebiasaan ya, seperti anak-anak kecil sekarang nih senang anggap hadir majelis taklim, nanti dia hadir majelis taklim. Masih kecil senang hadir maulid, nanti dia hadir maulid. Nah, kemudian masih kecil suka hadir pengajian yang tempat baik-baik, dia kebiasaan dari kecil begitu, nanti udah dewasanya gampang juga ya. Wa yata'allaqul qiyamu biha li abil abai wal awliya, yang mana hal-hal yang berhubungan tentang kewajiban orang tua kepada orang tua dan wali-wali. Mana wali-wali siapa? Mana wali sini artinya kayak kita wali murid ya, artinya kalau itu orang selain orang tua yang ngurus orang anak apa namanya? Anggap bapaknya meninggal kemudian ya ada wali orang yang ngurusin dia. Nah, kalau kita kan sekolah wali murid ya, wali murid orang tua bukan? Bisa orang tua. Nah, kalau dalam bahasa Arab lain, wali orang yang bukan orang tua yang ngurusin ya, orang lain yang ditunjuk. Nah ini ya sekarang bapak meninggal dunia ya, apa pamannya kewajiban? Nah, pamannya namanya wali. Saya wali daripada ini anak, karena bapak yang meninggal dunia saya. Nah, kewajiban juga, anggap bapak dia meninggal dunia, kewajiban walinya nyuruh sholat, walinya nyuruh puasa, walinya nyuruh dia berkata yang baik-baik. Nah, kewajiban juga ya. Wa minal muhimmi hibdu sobiyyi
sibyani alladzina laisu min auladi ahlil khair. Dan termasuk yang paling penting juga, ya, orang tua wajib menjaga anak-anaknya daripada bergaul dengan anak-anak yang bukan dari golongan orang baik. Laisu min ahlil khair, bukan dari golongan baik. Bapaknya penjahat, bapaknya makan haram, bapaknya anggap ya yang buat haram deh. Nah, otomatis anak-anaknya kan dikasih makan dari haram juga. Nah, ini orang tua wajib menjaga anaknya daripada bergaul sama teman-temannya begitu. Ya, penting. Karena apa? Tadi kalau anak kita bergaul sama mereka, kemudian anak kita nanti dikasih makan, dikasih minum, hal-hal yang apa? Yang mereka dapat dari uang haram. Pokoknya dari anak-anak yang bukan ahli khair, ya, orang jahat, keluarga yang jahat, keluarga yang nggak sholat. Nah, ini jaga, jangan bergaul sama dia. Kenapa? Karena dia dari keluarga yang nggak sholat, dari keluarga yang ngobrol aurat, dari keluarga yang makan barang haram. Nah, ini ya kita cegah anak kita dari bergaul sama mereka. Nah, maka nanya, ya kamu bergaul sama siapa? Nah, kita sedikit sama dia. Nah, bapaknya apa ya gitu. Kalau bapaknya garong, bapaknya ikan jambret, ya, anak kita bergaul sama dia, nanti gimana? Bisa dikasih makan barang hasil jambretan, bisa nanti anak kita ketularan yang haram-haram. Naudzubillah min dzalik. Pentingnya, sebagaimana dalam hal pernikahan juga demikian. Ya, Rasul pernah bersabda kepada sahabatnya, "Iyyakum wa hadrat iman." Kita kan emang laki-laki kalau dari perempuan kan yang kita bikin kaget pertama cantiknya, akhlaknya, nasabnya nggak kelihatan nggak? Enggak, kenapa? Ada siapa tuh? Enggak, baru sedikit kan? Ya, di sini ya yang kita emang kalau ada empat bagus, ya, jamaah cantik, nasabnya bagus, keluarga bagus, apalagi ada hartanya, masya Allah, ya, agamanya ada. Nah, di sini kalau yang bisa terkumpul zaman sekarang ketika keempat kriteria bagus, tapi jarang sekali. Udah ngerti agama, cantik, apalagi itu, keturunan baik, duitnya banyak. Ada, tapi nggak mau kita. Jadi gimana? Ada tuh nggak mau kita. Apa? Lelet. Paham ya? Kata Rasulullah apa? Iyyakum wa hudul iman. Ya, hindari kamu mencari perempuan hudul iman. Apa hudul iman? Al-mar'atul hasna bimba batisu, perempuan cantik di keluarga yang jelek. Keluarga cantik, keluarga yang jahat, keluarga yang nggak sholat, bapaknya makan barang haram, bapaknya ini, bapak ini ya tinggalin, jauhin. Nah, sama. Ya, kita berteman sama mereka juga bakal kena ketularan. Kita menularin yang baik-baik susah juga. Paham ya? Terusin, ya. Wala minal magharisi thayyibah. Ya, orang tua wajib menjaga anak-anak mereka daripada lingkungan yang tidak bagus. Ini tidak bagus, ya jaga. Jangan sampai dilepas anaknya, kontrol, ya, bergaul sama siapa, bersama siapa, kontrol. Penting, yang kita lepas anak kita aja, ya nanti anak kita ya jadi orang yang nggak benar, ya. Faqad kira, karena telah dikatakan aksaru pasadil muslimin min ba'din. Kebanyakan rusaknya anak-anak karena bergaul dengan teman-temannya jahat. Ya, jadi ya pergaulan anak tersebut kalau kita biarin, kita biarkan tersebut, anak kita bisa rusak. Kenapa? Karena dirusak sama temannya jahat. Teman jahat. Kita jaga anak kita, di rumah kita jaga, di luar dirusakin anak kita. Bisa. Ya, jadi kebanyakan rusaknya seorang anak dari hasil pergaulan min ba'dihim atau pergaulan satu sama lain. Yang rusak di situ. Bagaimana minggu lalu menjelaskan tentang perkataan Habib Ali Habsyi, ini ra'aitu bahasa dalam hari suhbata abdati. Aku melihat rusaknya seseorang karena berteman sama orang jahat. Jadi berteman orang jahat, ya. Dikatakan dalam satu makalah, man asyarul akhyar sara bil akhyar wa in kana bil asyar. Siapa orang yang bergaul sama orang baik-baik, insyaallah jadi orang baik sekalipun aslinya bukan orang baik. Siapa yang bergaul sama orang baik, insyaallah jadi orang baik sekalipun asalnya bukan orang baik. Asal orang jahat, ya dia keluarga jahat, tapi bergaul sama orang baik, robah. Tapi lawan katanya nih,
Man asyarul asyrar suara bil asyrar wa in kana bil akhyar. Siapa orang yang bergaul sama orang jahat, dia akan menjadi orang jahat sekalipun asalnya orang baik. Tuh. Kita asalnya orang baik, tapi bertemannya sama orang jahat, kita jadi orang jahat. Kita asalnya orang nggak baik, anggap kita pernah makan barang haram, pernah nggak sholat, bergaulnya sama orang pengajian, sama orang baik, dikit jadi orang baik kita. Sekalipun asalnya orang jahat. Nah, sama. Lawan katanya, bahayanya. Kita bergaul sama orang jahat, asal kita orang baik-baik. Bapak kita orang sholat, orang ahli pengajian, kita bergaul sama jahat, kita berubah. Maka hati-hati, teman tersebut jahat bisa membentuk karakter seseorang ya. Insya Allah ya, Allah selamatkan diri kita, diri keluarga kita, anak kita daripada pergaulan yang tidak bagus. Akhir zaman makin gak benar di zaman ya. Kita dihidup zaman yang banyak fitnah, banyak macam-macam. Yang zaman dulu nggak ada, kan ada. Dulu nggak ada yang namanya LGBT, nggak ada, homoseksual nggak ada, ya apa namanya, ini nggak ada. Kita masih jahitannya bagiannya, ya. Dulu ada tuh nggak narkoba ada. Dulu ada narkoba san? Ya. Ada. Tapi nggak kita dulu sabu-sabu nggak ada ya. Ada sabu lidi, sabu hijau, ada gitu. Nggak ada yang lain ya. Iya, sudah. Sekarang udah banyak benar. Alhamdulillah dirusak. Karena kalau generasi muda rusak, nanti semua rusak. Alhamdulillah, insya Allah selamatkan pemuda-pemuda muslimin, ya, anak orang Islam daripada kerusakan di zaman, ya, mereka selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Amin. Jangan kita berhenti. Waktu kalau imam hujud Islam. Berjamaah sekalian, ya. Habis ini kita baca Yasin sama tahlil karena anak punya suahib di Madinah dulu, dia belajar bareng ada Nabi-nya. Habib Hasan, Idrus bin Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Jadi ponakan isi Habib Zain. Ya, Idrus bin Hasan bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dia meninggal dunia hari Sabtu. Jadi sekarang kita baca Yasin dan kita tahlil, ya. Berarti ada peduli sama ya orang-orang baik, walau masya Allah ahli khair. Pujiannya orang-orang kepada beliau masya Allah, orang adab, akhlak, tawadhu, ahli zikir, ahli wirid, takwanya masya Allah. Ngomongannya sedikit, ya, beliau ya sampai beliau tersebut dekat dengan kakeknya bernama Habib Muhammad bin Al-Haddad. Mana-mana ikut dapat ya nadrohnya, dapat pandangan daripada aulia ya. Ya, Al-Fatihah wa Yasin. Nabi sallallahu alaihi wasallam Idrus bin Hasan bin Muhammad bin Al-Haddad wa usuli wa ufuri wa jadi Habib Muhammad bin Al-Haddad. Jami' awatina wa amlikum amati muslimin muslimat mimman atla yakfiram tersyam barah. Bismil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunzir La
اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والموعظتين إلى من كان بسبيل سيد عجروس بن حسن بن محمد بن حداد ووصول ووفور وجدي وحبيب محمد بن حداد جميع أرواح أباتك وأباتنا وأباتكم أبات المسلمات ثم روحي قدس سلمى وأسلم هذا المصلى ويا جميع المسلمين والمسلمات من أن يغفر تكسرهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا رحمن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر الغوث ومن شر النفاثات من شر حاسد إذا حسد. يا رحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الخناس الذي يوسوس في صدور الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بحمدك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما يرضى الأرض سلطان حانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد والرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا في الآخرين وصل على سيدنا النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا في كل وقت وحيد وصل على سيدنا في المعنى لا إله إلا الدين وصل على سيدنا محمد حتى ترى الله عليه وأنت خير الوارثين. اللهم اجعله وأوصل وبارك وتقبل وما قرأ من القرآن العظيم وما حللنا ما سبق نستقبلنا وصل على سيدنا محمد وإياه هدية منا وآتنا ورحمتك نازلة وبركة الشامل وصدقة متقبلة موليها ونقدمه سواد رسولنا وسلم سبحانه وأبا إخوانه من الأنبياء والمرسلين والمسلمين على خير بشر وبكر وأبو سعيد عائشة وطافات وزهر وحبيب الجميع أجمعين. سيدنا محمد اللهم أحمد بن سيدنا المقدم محمد بن علي بعلو بن سيدنا بن مسجد بن شعبة بن سعد بن حبيب الله بن عبد بن سلمة بن سلمة حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وهشام بن حبيب الله جميع سيدنا أجمعين. ثم روي الحبيب محمد بن عبد الله الحداد. ثم روي مجد أبونا عيسى بن أبي كبير الحبيب عدروس بن حسن بن محمد بن حداد وأولاده وأصول من الشيخ جميع أرواح أمواتنا وأبنكم آبائنا وأبنكم ومحدثهم أجدادنا وأجدادكم وأجداد المسلمين والمسلمات والمؤمنين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وارفع درجاتهم وضاعف حسناتهم وتوسل. اللهم اجعل نورا ياسا وجنادهم. اللهم اجعلهم روضة من الجنة. اللهم اجعلهم غفور رحمن وبشرة ورضوان وبشرة وأمن إنك كان منان بسبحان ذات عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. شر الفاتحة. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا أرحم الراحمين. ارحمنا وإياه يرحمنا وإياه وسلم مغفرة. اغفر لنا ويا يا رب الدرجات ارفع درجاتنا وجزنا بسم الله سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين. Kita sebagai Islam